Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar ilmu pendidikan yang beranggotakan Alfonsius Rahman, Arya Fareza, Hari Hardana Zulkarnain, Jihad Dil Shibir, dan saya sendiri Niken Citra Negari Ningtyas. Dan kelompok kami akan membahas tentang tema pendidikan sebagai suatu sistem. Yang pertama, pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud untuk membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri adalah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Yang kedua, komponen pendidikan. Komponen 1. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima dengan baik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu A. Tujuan umum pendidikan yakni manusia Pancasila. B. Tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan universitas. C. Tujuan kurikuler atau tujuan standar kompetensi atau bidang studi, misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. D. Tujuan instruksional kompetensi dasar atau tujuan setiap kegiatan proses belajar mengajar. 2. Pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Oke, yang selanjutnya saya serahkan kepada Jihad Dil Shibir. Jihad. Kamu 34. Tujuan merupakan komponen. Oh, 3 pindah. Nah, nomor 3. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. 3. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Salah satu tugas pendidik adalah
mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun sebagai seorang pendidik harus berkembang dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, karena pada umumnya potensi peserta didik tidaklah sama tetapi berbeda-beda. 4. Media, metode dan alat media pendidikan merupakan suatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan alat pendidikan lebih mengarah kepada apa yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti benda, media, aturan, dan hukuman, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. 5. Materi pendidikan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Sebelumnya, guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik, dan materi tersebut harus yang relevan. Materi yang diberikan harus sebagai tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. 6. Lingkungan. Westis Deomato mengungkapkan bahwa lingkungan mencakup segala material dan stimulan di dalam dan di luar dari individu sendiri, baik yang bersifat biologis, psikologis maupun sosial kultural. Dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh dalam penilaian atau perjalanan dari pendidik. Namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa lingkungan juga ikut berperan penting dalam proses pembelajaran, sehingga masyarakat hanya mengandalkan guru dalam membimbing peserta didik. Lingkungan yang sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan potensi dari seorang peserta didik adalah lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah pertama yang akan diterima oleh seorang anak. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Alfon. Hah? Kamu 2 halaman. Mana tadi yang penting? 1 2 kan aku, 3 4 Jihad, 5 6 Alfon. Oh ini. Oh iya berarti Alfon. Ini yang halaman kelima loh. Ya Allah, kenapa aku nih? Nah, baca gambaran umum sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Secara keseluruhan dapat Aku baca. Gambaran umum sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia sangat menganut sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Dapat dilihat dari berbagai aspek seperti 1. Pengelolaan sistem pendidikan dikelola secara sentralistik dan berlaku di wilayah Indonesia.
sana merupakan salah satu syarat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, dana sangat menentukan demi kemajuan suatu pendidikan. Masalah yang sering dihadapi oleh pendidikan nasional dalam memperoleh dan menggunakan anggaran pendidikan adalah banyaknya instansi atau departemen pemerintah yang belum terungkap dengan kewenangannya masing-masing. Yang keempat, materi orientasi penyusunan materi diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah agar target pemahaman dapat mengejar pertumbuhan yang telah ditetapkan. Padahal sebenarnya dalam globalisasi menuntut agar materi belajar diorientasikan lebih ke kepentingan umat didik dan sesuai pembangunan IPTEK. Kurikulum yang diberikan sering berubah-ubah dan tidak konsisten sehingga peserta didik susah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya halaman 7 hari Kesimpulan, pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri dari elemen-elemen atau unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait sehingga merupakan satu kesatuan yang adil yang diharapkan dapat menjamin keseimbangan. Dalam proses atau kegiatan pendidikan, terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki seperti tujuan pendidikan, peserta pendidik, metode pendidikan, dan alat pendidikan, materi pendidikan, serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu pendidikan. Pada saat sekarang ini, sistem pendidikan di Indonesia berperan seperti pendidikan nasional, yang mana pemerintah lebih memiliki peran dalam menjadi sistem pendidikan dikelola secara sentralistik dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, yang mana semua komponen pendidikan dan sistem pendidikannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia, termasuk sekolah di luar negeri. Oke, jadi thank you so much for tonight. Mungkin ada yang pengen bertanya, dipersilakan. Ada yang mau nanya kah? Yuk, monggo dipersilakan. Kalau nggak ada tak tutup. Nggak ada kah? Halo. Maaf. Masih sore nih, masih udah lemas. Ayo. Tutup aja ya. Ya, closing ya. Ya, cukup sekian dari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.